wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, kitab 100 bait syair dalam membahas sejarah manusia terbaik, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan di tahun lalu sebelum Ramadan itu kita sudah ambil 43 bait, 63 bait. Iya, sudah lebih dari setengah. Insyaallah taala kita di tahun ini, yaitu Ramadan sampai Ramadan, kita berusaha untuk menyelesaikannya supaya kita sudah mengetahui bagaimana sejarah kehidupan Nabi dari lahir hingga wafat. Sisa 36 bait lagi, yaitu 37 bait. Dengannya kita akan selesai dan tamat dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW secara ringkas. Pada hari ini kita masuk di bait 64. Bait 64 ini adalah akhir tahun keempat dan masuk tahun kelima. Karena penulis akan menyebutkan perang Badar Mau'id dan perang Ahzab. Yang mana perang Ahzab ini perang yang diperselisihkan apakah dia terjadi pada tahun keempat akhir, pada tahun keempat, atau di awal tahun kelima. Kata beliau rahimahullah, wa binti Jahshin thumma badrul mau'id wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dud. Kata beliau rahimahullah di bait 64, beliau menikahi bintu Jahsh. Iya, yaitu Zainab bintu Jahsh. Setelah sebelumnya, yaitu meninggal juga istri beliau yang bernama Zainab. Maka setelahnya beliau menikahi Zainab bintu Jahsh. Itu terjadi di bulan seperti kita sekarang ini, Dzulqa'dah. Beliau nikahi Zainab bintu Jahsh. Umur Zainab waktu itu 35 tahun. 35 tahun. Iya. Setelah beliau menikahi Zainab bintu Jahsh, maka datanglah waktu, kata beliau, Badarul Mau'id. Badar Mau'id, perang Badar yang dijanjikan. Kan sudah lewat bersama kita pada tahun kedua, Badar yang tidak dijanjikan, tidak disengaja terjadi perang. Sudah lewat bersama kita pada
bulan Ramadan, tahun kedua, tahun pertama, puasa diwajibkan terhadap kaum muslimin. Nabi hanya keluar bersama 315 atau 313 sahabat Muhajirin Ansor untuk menghadang rombongan dagang Quraisy Makkah. Hanya saja diketahui oleh orang Quraisy Makkah dan mereka keluar dengan 1000 pasukan. Akhirnya terjadi perang Badar itu. Dengan kekalahan, kemenangan kaum muslimin dan kekalahan musyrik. Tahun berikutnya lagi, tahun ketiga, pada bulan Syawal, ini sudah kita ambil, ini cuman kita urut supaya terhubung lagi sini. Pada Syawal setelah Ramadan kedua, datanglah kaum musyrikin dari Makkah membawa 3.000 pasukan untuk memerangi Nabi dan para sahabat, dan Nabi SAW keluar menghadapnya dengan 1.000 pasukan. 300 diantaranya adalah munafik di perang Badar. Pada perang Badar terjadi pada tahun ketiga di bulan Syawal. Pada tahun ketiga, dengan bisa dikatakan kemenangan musyrik, karena kita meninggal 70 dari para syuhada Uhud yang dikubur di Uhud. Setelahnya terjadilah perjanjian antara Nabi SAW dan Abu Sufyan. Kita perang tahun depan. Di Badar lagi. Iya. Di tahun setelah tahun perang Uhud. Itu tahun keberapa? Tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Pada tahun ketiga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat. Ke Badar, yang disebut dengan Badar Mau'id, yang disebut dengan Badar Al-Mau'id. Nabi keluar bersama para sahabat, ya, di sana, ya, mereka menanti kedatangan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka tinggal di Badar Mau'id, ini perang Badar kedua, selama 8 hari tinggal menanti kedatangan pasukan musyrik. Iya, akan tetapi musyrik yang keluar dipimpin oleh Abu Sufyan, iya, dan para pembesar Quraisy, di tengah perjalanan mereka ragu. Iya, sebenarnya bukan karena tidak beraninya mereka, tapi tentunya keutamaan kaum muslimin yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Pasukan Nabi SAW itu diberikan ketakutan dalam hati musuh. Iya, itu kekhususan sebelum berperang. Maka mereka di perjalanan ragu. Kita injam, iya, atau ikdam. Kita kembali saja ke Mekah, atau kita lanjut perang Badar. Tapi dengan rasa takut mereka kembali dan dicela oleh para wanita musyrik. Ini penakut kalian. Kembali tanpa perang dengan jumlah yang banyak. Sehingga di Badar Mau'id ini tidak jadi perang. Cuman disitulah meledak lagi setelahnya perang besar. Yang tadi pasukannya keluar 3.000. Setelahnya lah yang belum katakan sekarang. Iya, di tahun keempat, dan ada yang mengatakan ini terjadi pada tahun kelima. Iya, ini ada yang mengatakan terjadi pada tahun kelima. Belum berkata, wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dudi. Setelahnya terjadi yang namanya perang Ahzab. Dengar dan hitunglah. Karena perang Ahzab inilah
bisa dikatakan perang yang memiliki pengaruh kedua setelah perang Badar yang pertama. Bukan Badar yang nggak jadi. Kan setelah Badar yang pertama, yang 315 menghadapi 1000 menang, itu kan sudah cukup membuat takut musyrik dan takut suku Arab. Ya, sehingga kelihatan sudah banyak masuk Islam. Kelihatan di perang Uhud setelahnya keluar bersama Nabi 1000 dari 315 menjadi 1000 pasukan. Berarti kan nampak pengaruhnya. Tapi ujian yang sebenarnya ini perang Ahzab. Perang Ahzab. Iya. Setelah Badar Mau'id terjadilah perang Ahzab. Dinamakan dengan perang Ahzab karena dia punya dua nama. Dinamakan perang Ahzab, juga dinamakan dengan perang apa? Khandaq. Dua namanya. Perang Khandaq dan perang Ahzab. Itu satu perang. Cuma namanya dua, bukan dua perang ini. Ini terjadi, ya. Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama, ya, sejarah terkait dengan tahunnya. Iya. Di antara ulama ada yang mengatakan ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Bukan tahun ke-4. Bukan pada tahun ke-4. Tapi sebagian ahli sejarah, mereka mengatakan itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Pada tahun ke-4 Hijriah. Dan mungkin ini yang paling dekat. Yang menyatakan tahun ke-4 Hijriah. Apa dalilnya? Kita berdalil dengan apa yang dinukil dari Ibnu Umar pada riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Umar ini kisah beliau sendiri. Beliau berkata, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhudin fil qital. Wa ana ibnu 14 sana." Iya. Waktu itu saya perhadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Uhud. Yang Nabi bersama para sahabat keluar berapa pasukan? 1000. Iya. Waktu itu Umar menawarkan Ibnu Umar untuk ikut perang Uhud. Dan waktu itu belum berumur, masih 14 tahun. Kan tidak boleh ikut perang kalau belum balik. Iya. Dan Nabi waktu itu menawarkan Ibnu Umar, Nabi ditawarkan Ibnu Umar supaya ikut di pasukan. Nabi tidak membolehkannya. Kata Ibnu Umar, "Falam yujizni." Maka Nabi tidak membolehkan saya ikut. Tidak membolehkan saya ikut. 1 tahun kemudian, maka Ibnu Umar kembali ditawarkan untuk ikut perang. Yaitu di perang Khandaq. Wa ana ibnu 15 sana. Waktu itu saya berumur 15 tahun. Fa'ajazani. Maka Nabi membolehkan saya. Berarti ini menunjukkan perang Ahzab terjadi setelah perang. Setelah perang apa? Uhud. Kan tidak jadi Uhud. Tidak jadi Uhud. Terjadilah Ahzab. Tidak jadi Badar. Terjadilah Ahzab. Ini penukilan yang benarnya insya Allah. Bahwa perang Ahzab itu terjadi tahun ke-4. Terjadi pada tahun ke-4. Sekarang kenapa dinamakan perang Ahzab? Ini permasalahan dinamakan perang Ahzab karena para suku Arab yang masih musyrik itu mereka semuanya bersatu untuk menyelesaikan Nabi dan para sahabat. Berkumpul satu Quraisy, Banu Kinanah, orang-orang Tihamah, orang Ghatafan, Banu Sulaim, suku Fazarah, suku Asja, Banu Murrah.
Ya, dan mereka bersumpah setia saling membela dengan Yahudi di Bani Quraidah. Di Bani Quraidah semuanya bersatu dan terkumpul 10.000 pasukan. Bayangkan, ini berkumpul seluruhnya. Ini berapa kali lipat dari perang Uhud. Uhud mereka hanya kumpulkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Iya, di Uhud. Nabi hanya punya 1.000. Di sini setahun kemudian. Iya, karena mereka memang ingin selesaikan Nabi SAW dan para sahabat. Maka seluruh mereka bersatu, yang mana tercatat jumlah pasukan yang terkumpul adalah 10.000. Ini pasukan yang sangat besar sekali. Dan yang masalahnya, mereka setelah bersatu adalah langsung mau menyerang Madinah. Ini masalah. Sama dengan perang Uhud, mereka yang mendatangi Madinah. Iya, mereka yang mendatangi Madinah. Dan ketika mendengarkan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan menghadapi pasukan yang sangat banyak ini. Kalau opsinya kita bisa keluar dari Madinah seperti waktu perang Uhud, kita hadapi di luar Madinah, bisa, tapi itu bisa terlambat karena beritanya mengagetkan dan mereka sudah bersama. Opsi kedua berarti kita bertahan di Madinah. Iya, kita kali ini posisinya mempertahankan kota, membela diri. Cuman gimana caranya supaya tidak masuk, membunuh anak-anak, merusak rumah. Ini yang mereka bicarakan selanjutnya. Maka di atas penukilan yang paling masyhur, Salman Al-Farisi yang sudah masuk Islam mengusulkan kita gali parit. Nah, ini yang disebut dengan Khandaq. Disitulah nama keduanya, Perang Khandaq. Iya, jadi Perang Khandaq nama yang diambil dari usulannya Salman Al-Farisi, yang mana ini tidak dikenal taktik ini di Arab. Tidak dikenal. Iya, taktik yang seperti ini. Dan usulan Salman Al-Farisi ini dikabulkan karena Madinah itu dikelilingi oleh ada gunung, terlindungi oleh gunung, kemudian ada rumah kebun kurma yang padat waktu itu. Kemudian di sisi utara ini yang masalah. Di sisi utara Madinah itu terbuka. Tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada kebun kurma. Maka mereka pun bersepakat untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Kalau begitu segera kita putuskan, kita gali Khandaq. Kita gali parit. Iya, kita gali parit. Dan semua sahabat pun fokus ke situ. Termasuk Nabi mengangkat tanah, mengangkat batu di dadanya, di perutnya. Ya, di atas kelaparan. Dan katakanlah bertepatan waktu itu musim dingin. Nah, ini yang masalah. Ini yang membuat para sahabat menggali parit itu menderitanya di atas penderitaan. Tapi kalau bukan karena Islam,
Iya, bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tentunya tidak mampu melakukan. Iya, tidak mampu melakukan. Mereka gali parit dari sisi utara Madinah sampai menutup ruang yang kosong itu dengan bentangan panjang paritnya adalah 2.350 meter. 2.350 meter. 2,5 kilo ya, hampir ya. Hampir 2,5 kilo. Gali parit. Bukan parit kecil. Dengan lebar 4 meter. Karena mereka ukur lompatannya kuda. Karena mereka bagaimana ini tertahan, tidak mampu lompat kudanya. Sehingga mereka buat lebarnya 4 meter. Dengan kedalaman 3 meter. Supaya kudanya kalaupun berhasil masuk, tidak bisa naik ke sebelah. Sehingga lebarnya 4 meter, kedalaman 3 meter. Jauhnya 2.350 meter. Itu harus dikejar supaya tertutup gerbang masuk ke kota Madinah. Itu mereka lakukan. Berhari-hari, siang dan malam. Bahkan kadang mereka karena kejar target, luput sholat asar. Pernah Umar datang kepada Nabi SAW karena mereka lagi sibuk angkat. Sholat asar belum dilakukan. Hampir maghrib belum sempat sholat asar. Karena penjagaan terhadap nyawa. Karena jika ini terlambat, kita akan diserang, masuk ke dalam kota pasukan 10.000 ini. Ini bukan hanya kurma hancur, semua hancur. 10.000. Sekedar lewat saja, hancur. Maka mereka gali ya parit itu dengan kedalaman, lebar dan panjangnya, ya, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai musyrikin selesai di situ. Iya. Mereka menggalinya. Iya. Selesai mereka gali parit, datanglah musyrik dengan 1.000 pasukan. Dengan 1.000 pasukan. Dan pada tahun keempat ini berkemahlah 1.000 pasukan di sebelah parit yang mereka telah gali. Dan Nabi SAW mengumpulkan pasukan. Ini sudah Masya Allah, sudah berlipat jumlahnya. Kita tahu berapa pasukan muslim yang berhasil Nabi SAW kumpulkan? 3.000. Ini meningkat. Kan di perang Badar 315. Perang Uhud, perang Badar tahun kedua. Perang Uhud tahun ketiga. 1.000. Kan lumayan naik. 300, 1.000. Berarti 2 kali lipat kan? Iya, naik 2 kali lagi. Ke atas 3 kali lah dengan di bawah. 1.000. Perang Ahzab naik lagi 3.000. Bertambah terus kaum muslimin. Iya, bertambah terus kaum muslimin. 3.000. Cuman menghadapi 10.000. Kan waktu 1.000 menghadapi 3.000. Waktu 300 menghadapi 1.000. Menghadapi 1.000. Iya, ini menghadapi 10.000. Pasukan muslim 3.000. 3.000. Iya. Dan tentunya di atas kondisi yang seperti itu, datang pasukan dari berbagai macam arah karena mereka berkumpul di sana, di Madinah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ija'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Ingatlah ketika mereka datang dari arah atas, dari arah bawah, semua bersatu. Dan mereka dibantu lagi oleh Bani Quraidah
Yahudi Madinah, iya, yang melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, iya, karena provokasi dari Huyai ibn Khattab, iya, dan itu mereka ada dalam kota Madinah, itu masalahnya. Sudah datang dari luar 10.000, ini ada yang di dalam. Sebenarnya Nabi sudah berjanji damai dengannya, dengan Bani Quraidah, untuk tidak berperang, tidak saling mengganggu. Tapi ada yang memprovokasinya dalam. Iya, ini yang membuat kegelisahan sedikit tentunya. Iya, maka singkat cerita, itu kita nanti bisa baca sebenarnya di perang ini, untuk ringkasannya di surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 27. Di surah Al-Ahzab sendiri disebutkan, iya, ayat 9 sampai 27. Singkat cerita, Nabi SAW dikepung sebulan lamanya. Sebulan lamanya. Setiap musyrik berusaha nyebrang dengan kudanya atau orangnya, mendapatkan panah dari kaum muslimin. Iya, karena ahli panah di zaman itu ada di posisi kaum muslimin. Sebagaimana ahli kuda juga berada di posisi kaum muslimin ketika itu. Dan sampai ada yang berhasil lolos menyeberang dari parit itu. Iya, ada satu orang yang dinukil berhasil sampai ke sebelah, dan dia menantang, iya, duel kaum muslimin. Iya, karena kalau dia tidak tantang begitu, bunuh diri namanya. Dia berhasil lolos. Yang bernama Amr ibn Abdul Wud namanya. Iya, berhasil melompati parit dan menantang kaum muslimin untuk melakukan, iya, lawan satu dengan dia. Iya, 1 lawan 1. Kita tahu yang maju adalah yang maju waktu perang Badar. Iya, yang maju adalah yang maju pada perang Badar. Seorang anak muda pemberani, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang di perang Badar dia juga yang dikasih maju, yang membunuh musuhnya dengan mudah. Dia yang maju dan membunuh Amr ibn Abdul Wud ini dengan mudah. Dengan terbunuhnya dia, disitulah mulai juga gemetar kaum musyrikin. Mulai gemetar kaum musyrikin. Dan dalam pengepungan itu, iya, di kaum muslimin sendiri, dalam pengepungan dari, iya, kaum musyrikin itu dapat pertolongan Allah dari sisi pertama. Nuaim ibn Mas'ud masuk Islam, berada di pasukan musyrik, tapi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW menyuruhnya kembali, menyuruhnya untuk kembali di dalam pasukan musyrik. Itu termasuk siasat dalam perang, itu dibolehkan untuk musuh, karena mereka melakukan juga siasat, karena mereka juga, iya, telah mengadu domba dengan Yahudi untuk membatalkan perjanjiannya dengan Nabi. Maka Nabi menyuruh sahabat ini, iya, Nuaim ibn Mas'ud, untuk kembali ke pasukan musyrik. Tujuannya apa? Mengadu domba di antara pemimpin-pemimpin suku yang bersatu. Dan itu berhasil. Dia berhasil mengadu domba Quraisy, Ghatafan dengan Bani Quraidah yang siap juga membantu musyrik. Akibatnya kepercayaan di antara mereka hancur. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka angin kencang, sehingga mereka tidak bisa lihat apapun.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Ini di surah Al-Ahzab. Iya, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika datang kepada kalian pasukan yang kami utus kepada mereka, pada pasukan Quraisy. Kami utus kepada mereka angin yang bertiup kencang dan tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Kalian tidak lihat. Iya. Dengan itu, setelah 1 bulan dia bertahan, mereka mundur tanpa pertempuran besar. Hanya begitu saja. Berusaha nyebrang, dihadang oleh Muslim dengan panahnya. Iya. Setelah 1 bulan, mundur. Iya. Disitulah kekalahannya. Kekalahan terbesar musyrik di situ. Sampai ketika mereka mundur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-ana nagzuhum wala yagzunana." Mulai sekarang kita yang menyerang mereka, bukan kita menunggu mereka menyerang. Iya, mulai disitulah Nabi SAW mengutus pasukan-pasukan setiap tahun keempat itu, sesuai dengan jumlah yang mau diserang dari suku-suku Arab. Kalau besar, pasukan besar. Kalau kecil, maka pasukan kecil. Mulai disitulah Nabi berkata, mulai sekarang kita memerangi mereka, bukan mereka yang datang menyerang kita. Maka dari situ, ya, orang-orang Quraisy sudah kehilangan wibawa di mata suku-suku Arab. Ternyata mereka ini tidak ada keberanian. Kita ini sudah 10.000, sementara mereka hanya 3.000. Kita tidak bisa berbuat apa. Karena mereka tidak tahu bantuan yang lain. Mereka hanya menghitung yang zahir yang mereka tahu. 3.000. Padahal ada pasukan Allah yang mereka tidak lihat. Ada angin. Dia kira hanya angin padang pasir. Dia hanya angin yang biasa datang. Bukan angin yang diutus oleh Allah. Kan mereka tidak punya keyakinan itu. Mereka tidak tahu. Tidak menyadari kekalahannya waktu perang Badar. Kan ada malaikat yang membantu Nabi dan para sahabat. Sehingga mereka hanya menyalahkan Quraisy. Hanya menyalahkan Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy hilang wibawa. Di sisi lain, Islam makin kuat di negeri Arab. Iya, makanya mudah setelahnya untuk mengusir Yahudi dari Madinah. Mudah sekali setelahnya untuk mengusir Yahudi dari Madinah. Sangat mudah. Iya. Ini adalah buah yang didapatkan oleh kaum muslimin di dalam perang Ahzab ini. Dan kejadian-kejadian rinciannya boleh kita baca ini. Surat Al-Ahzab mulai dari ayat 9 saja. Mulai dari ayat 9 hingga 27. Allah Subhanahu wa taala bahkan rinci kejadian-kejadiannya, dan kenapa bisa kaum musyrikin kalah, apa yang datang. Allah katakan di ayat 9, kita baca untuk bagusnya karena hanya di sini diceritakan itu perang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu di awal, udhkuru ni'matallahi 'alaikum idja'atkum junudun Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara pasukan, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan, dan tentara yang tidak dapat kamu lihat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apa perjuangan kaum muslimin dari awal, mulai dari musyawarah apa yang dilakukan, langkah apa yang kita tempuh, karena Nabi SAW tidak putuskan sendiri. Belum Nabi Allah, tapi bersamaan dengan itu beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka tentang perkara itu.
Iya, jangan putuskan sendiri. Karena kadang pandangan kita, iya, kalau sendiri tidak kuat dengan pandangan yang bersama. Karena seorang itu kuat dengan saudaranya. Seorang itu bisa memilih yang lebih bagus apa yang dijalankan kalau keputusannya itu banyak orang. Iya, kalau keputusan dengan banyak orang. Ini pelajaran yang pertama. Bahwa dalam perang ini, Nabi tidak mengambil keputusannya. Bahkan yang diambil keputusan non-Arab. Salman Al-Farisi. Padahal situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Iya. Tapi yang diambil, apa yang diusulkan. Karena itu yang lebih maslahat. Karena kita dalam keputusan, harus mengambil yang lebih maslahat, kalau maslahat. Kalau mudarat, kalau ada bahayanya, harus bagaimana kita memilih yang dorornya lebih kecil. Tidak boleh kita pilih doror lebih besar. Dalam memilih yang ada dorornya. Ini yang dilakukan. Ini yang diingatkan. Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa idzagotil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Ini yang Allah katakan. Ketika mereka datang kepadamu untuk menyerang kalian dari atas dan bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu sesak, mulai naik sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Macam-macam ketika itu sangkaan, bahwa kita ini akan selesai ini. Kita ini hanya sedikit. Semua bersatu untuk menyerang kita. Muncul banyak persangkaan. Iya. Kata Allah, wa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah. Di sanalah kata Allah, orang-orang yang beriman itu diuji. Digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat. Disinilah ujian keimanan. Kalau kita hanya lurus-lurus tanpa ujian, itu belum nampak siapa yang benar beriman dan siapa yang sekedar ikut-ikutan. Disitulah ujiannya. Wa idh yaqulul munafiqun, karena kita sudah tahu di Madinah sudah ada munafik. Wa idh yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik itu berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Lihat tuduhan munafik. Terbongkar munafik. Karena di perang Ahzab lah terbuka itu munafik dengan sangat jelas. Kalau di perang Badar, di perang Uhud masih sembunyi. Kan baru awal kemunafikan. Baru awal kemunafikan yang ada di Madinah. Yang keluar pasukan 300 orang. Yang tidak keluar masih ada. Tapi di perang Ahzab, disitulah nampak siapa munafik sebenarnya di tengah muslim. Ini ujian itu untuk menampakkan itu. Di perang Ahzab inilah jelas siapa munafik yang tidak boleh lagi kita percaya. Kata Allah, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita, itu tiada lain kecuali hanya tipuan. Itu janji kosong. Bayangkan, dia sudah menuduh Allah dan Rasulnya dusta dalam janjinya. Na'udzubillah. Muncul munafik. Setelahnya wa idh yaqulu wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib, nama lain dulu Madinah. Iya. La muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara.
Allah juga ingatkan ketika ada segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu hari ini. Tidak bisa kita berlindung ini. Ini orang 10.000. Iya. Tidak ada lagi tempat. Tidak ada tempat berlindung hari ini. Ada sekelompok orang bilang begitu. Tidak ada lagi tempat berlindung bagi kita hari ini. Farji'u. Mereka katakan, kembali. Nggak usah ikut perang. Bayangkan 3.000, kalau kurang lagi ini munafik. Mereka suruh teman-temannya, nggak bisa kalian 3.000 mau melawan 10.000, nggak ada apa-apa kalian hari ini. Farji'u, kembali kalian. Wa yasta'adzinu fariqum minhumun nabi, dan itu terjadi nyata. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang. Ini kan menyedihkan lagi, berkurang lagi. Iya. Mereka berkata, inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka. Tidak ada penjaganya. Baik, nggak alasannya. Padahal kan ini tujuan keluar, menjaga di seberang pari, supaya tidak ke rumah orang. Karena kapan ke rumah, bukan hanya laki-laki yang sudah balik, yang akan dibunuh. Perempuan, kasihan, anak-anak, orang tua, belum lagi harta, rumah dirusak. Tapi mereka bilang, rumah kami terbuka. Iya. Padahal kata Allah, wa ma hiya bi'aura, padahal dia tidak terbuka. Iyuriduna illa firara. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali mau saja lari. Mau lari, tidak mau ikut takut. Iya. Dan Allah katakan juga di ayat 14, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Di ayat yang ke-14, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Iya. Lalu kata Allah, jika Yathrib diserang dari berbagai penjuru, kemudian diminta kepada mereka, iya, diminta kepada mereka supaya murtad, mereka akan melakukan itu. Itu kata Allah kepada Nabi. Iya, mereka tidak ada keimanan dalam hatinya, hanya pura-pura mengatakan Islam untuk melindungi harta dan nyawanya saja, takut kepada Nabi dan para sahabat. Iya, mereka akan melakukan, dan mereka tidak akan tidak akan bertanggung untuk murtad. Bahkan langsung kalau dibilang murtad keluar dari Islam atau mati, mereka tidak akan menunggu. Mereka akan bilang, kami murtad. Na'udzubillah. Tipisnya keimanan mereka, kecuali sedikit. Iya, padahal kata Allah, walaqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahadullahi mas'ula. Ini ancaman. Padahal mereka, kata Allah, sesungguhnya mereka sebelum itu berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik, tidak akan mundur, dan perjanjian itu dengan Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kan mereka bilang, pokoknya kalau perang kami ikut perang. Mulut. Bahkan dia bersumpah di hadapan Nabi SAW. Mereka akan ikut berperang. Dia berjanji. Dan Allah katakan, ya, wa kana ahdullahi mas'ula. Dan janji yang kalian janjikan kepada Allah, itu akan ditanya. Artinya, hati-hati kamu, iya, telah berjanji sebelumnya. Dan Allah perintahkan Nabi, kul, di ayat 16. Kul, ini diskusinya Nabi dengan musyrik. Kul, katakan, la yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl wa idzan la tumatta'una illa qalila. Katakan Bapak Muhammad, lari itu sekali-sekali tidak berguna lagi bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, orang pasti mati. Iya, mau kalian lari hari ini, tidak bisa kita lari dari kematian.
Iya, karena sebab kita mati bukan hanya perang. Bukan hanya perang. Biar kita di atas tempat tidur. Kalau datang ajal, mati juga. Makanya Allah perintahkan nabinya, katakan, lari itu tidak lagi berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian atau pembunuhan, kamu juga tidak akan merasakan kesenangan kehidupan dunia kecuali sebentar saja. Artinya kalau kita tidak mati di sini atau kita lari dari kematian, kamu mau hidup berapa lama setelah itu? Kan kamu hanya akan merasakan kesenangan kehidupan dunia sedikit. Jadi pilihannya mati syahid atau menang dengan mulia, bertahan di situ. Bertahan di perang. Terus juga perintah kedua. Kul, katakan juga wahai Muhammad, man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakan wahai Muhammad, siapa yang dapat melindungimu dari takdir Allah? Anggaplah kamu bisa lari ke rumahmu sekarang. Apa kamu bisa melindungi dirimu dari takdirnya Allah? Iya. Itu pertanyaan kedua yang diperintahkan. In arada bikum su, jika Allah menghendaki kalian mendapat bencana, au arada bikum rahmah, atau menginginkan kepada kalian rahmat, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Orang-orang munafik tidak akan memperoleh bagi diri mereka perlindungan dan pertolongan kecuali Allah. Kan hanya Allah yang bisa melindungi. Iya, yang bisa melindungi. Ini yang disebutkan. Kemudian di ayat 20, langsung saya 20, karena setelah itu ini percakapan dengan orang-orang apa? Munafik. Kita tidak perlu, ini sudah celaan. Mereka tidak bisa lagi menghindar. Iya. Langsung ke 20. Allah katakan kepada muslimin, yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Wa ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Iya. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan mereka kira ini cepat saja ini. Tapi ini dia tinggal sebulan. Orang-orang munafik menyangka mereka belum pergi. Wa iyati al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'raq. Iya, jika golongan-golongan yang bersekutu itu kembali, mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab pedalaman sambil menanyakan tentang berita Nabi dan para sahabat. Dan sekiranya mereka bersama kamu, mereka juga tidak akan berperang. Ini mulai, nggak usah dipedulikan itu muslim. Nggak usah dipedulikan. Mereka lebih suka berada di pedalaman daripada perang sambil menunggu berita. Siapa menang? Iya, ini munafik. Munafik kegiatannya juga cuma seperti itu. Iya. Ini yang disebutkan. Setelah itu Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini bagi kita mukmin. Sungguh di perang Ahzab ini telah ada bagi kita pada Rasulullah SAW uswah hasanah, contoh terbaik liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Ya wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Sering menyebut nama Allah. Gimana itu? Apa pelajarannya? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
Tadi itu sisi lain, munafik. Gimana sikapnya mukmin yang setia bersama Nabi, yang keimanannya benar? Ini menjadi contoh untuk kita. Mukmin yang sesungguhnya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Tatkala orang-orang beriman melihat itu kelompok pasukan musyrik. Qalu, apa yang mereka katakan? Mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Mana? Ini kata mereka, inilah yang Allah janjikan dan yang Rasul janjikan kepada kita. Bayangkan, inilah yang dikatakan. Dan sungguh Allah dan Rasulnya telah benar dalam janji. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Tidak ada lari. Makin bertambah keimanannya. Itu sahabat yang beriman. Iya. Makin bertambah. Iya. Ketundukannya kepada syariat. Bukan. Iya. Lari. Apalagi. Tidak ada takutnya. Walaupun pasukan tentunya jauh lebih banyak daripada yang mereka siapkan. Makanya setelahnya, iya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman di ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Ini pujian. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur karena menepati janjinya untuk tetap bertahan, dan di antara mereka ada pula yang menunggu gugur. Kapan ini kita? Kapan saya? Iya. Tapi bersamaan dengan sambil menunggu waktu mereka gugur, tidak ada yang berubah. Ini sahabat. Iya. Sampai ada di antara mereka menunggu kapan mati syahid, meninggal di atas tempat tidur. Iya. Abu Bakar mau sekali mati syahid, meninggal di tempat tidur. Umar mau sekali mati syahid, meninggal tempat tidur. Iya. Utsman sama, Ali sama. Iya. Setelah itu kan mereka anggaplah mereka tidak ikut perang karena mengutus pasukan saja. Tapi Khalid bin Walid yang dari masuk Islam, iya, sampai masa Umar, sampai diganti kepemimpinannya di Syam, kembali ke Madinah, malah meninggal di tempat tidur. Tidak berubah sedikit. Bahkan waktu ada goncang sedikit kaum muslimin waktu pergantian pemimpin pasukan, Khalid bin Walid tiba-tiba diganti oleh Umar. Disebabkan karena ada keputusan beliau yang kadang menurut Umar agak membahayakan, beresiko terhadap muslim di beberapa kejadian, sehingga beliau menggantinya. Tapi ketika diganti dan mereka dibawa ke pemimpinan sahabat yang lain, tidak ada perubahan. Karena bukan masalah pemimpin ini, bukan masalah kepemimpinan, ini masalah mau mati syahid. Tidak mati-mati. Iya, meninggal di tempat tidur. Inilah pujian Allah terhadap mereka. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak mengganti sedikit pun sambil menanti kapan gilirannya mati syahid. Kapan gilirannya mati syahid. Kemudian Allah katakan pahala bagi mereka. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang-orang yang jujur, ya, dan menyiksa orang-orang munafikin jika dia kehendaki,
atau menerima tobat mereka jika mereka bertobat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu diceritakanlah, kan ini ayat tidak berurut. Diceritakanlah terkait dengan kekalahan orang-orang kafir di ayat 25. 25. Pokoknya kalau mau baca singkat ceritanya sih. 9 sampai berapa tadi? 27. 9 sampai 27 khusus perang itu yang terjadi pada tahun keempat. Ya, 10.000 dilawan oleh 3.000. Di sini dikatakan waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ini yang mereka lawan. Iya, 25. Allah Subhanahu wa taala radda, menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, kemarahan. Jadi itu parit sebab yang ditempuh oleh kaum mukminin. Tapi sebenarnya siapa yang menang? Kenapa dia tidak bisa tembus itu? Di sini dikasih tahu Allah yang menahannya. Dari sini kita dapat pelajaran. Kita ini paling penting adalah melakukan sebab. Setelah itu jangan pedulikan hasilnya, karena itu punyanya yang di langit, bukan punya kita itu. Kita ini mukmin, tempuh sebab. Oh, ini sebab terbaik kalau saya mau dapat ini. Lakukan saja. Hasilnya sandarkan kepada Allah. Jangan pernah sandarkan kepada sebab. Kita akan kecewa. Pasti nanti kita akan menyalahkan. Ini gara-gara ini. Ini. Akhirnya kita nanti yang ada adalah sedih, gundah gulana, karena kita bersandar kepada sebab. Karena sebenarnya sebab itu adalah hanya sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan sebagai sebab dan bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Lihat ini pelajaran di sini perang Ahzab. Memang sahabat yang menggali itu parit. Yang tadi sudah kita sebutkan. Iya, 2.350 berapa tadi? 2.350 meter gali. Lebar 4 meter, kedalaman 3 meter. Itu sebab yang Nabi lakukan. Iya, Nabi tak bilang pada para sahabat, bertahan saja. Insya Allah kalau Allah kehendaki kita tidak mati. Tidak, mati konyol namanya. Tapi Nabi melakukan sebab. Ini harus kita lakukan sebab. Setelah itu, jadi atau tidak, itu ternyata Allah. Lihat sini, kita diingatkan di sini pelajaran besar bagi takdir. Di pembahasan takdir. Di pembahasan takdir. Di pembahasan keyakinan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menghalau, menahan orang-orang kafir itu. Ya, dalam keadaan mereka apa? Bigoidihim, dalam keadaan mereka sangat jengkel dengan apa yang terjadi. Masa ini kita tidak bisa tembus 10.000 dengan udah persiapan yang sangat lengkap, kuda, onta, semua lengkap. Iya, tapi tidak bisa nyebrang. Iya, mereka tertahan dengan kemarahan mereka. Lam yanalu khaira, kata Allah. Dan mereka tidak dapat keuntungan apapun. Wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghindarkan orang-orang yang beriman dari peperangan. Tidak ada yang mampu menyeberang. Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan orang-orang mukminin dari peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iya, tidak ada yang kuat di hadapan Allah. Wa anzalalladina dhaharuhum min ahlil kitabi min siyasihim min soyasihim wa qadafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Ini 26. Di 26. Dan Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ahli kitab yaitu Bani Quraidah tadi yang membantu kelompok tadi. Orang ahli kitab membantu orang kafir musyrik. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan orang ahli kitab yaitu Bani Quraidah yang membantu kelompok-kelompok dan sekutu Arab tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari benteng-benteng mereka dan memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawar. Dan setelah itu Nabi serang Bani Quraidah karena mereka membatalkan janjinya. Maka di antara mereka ada yang kamu bunuh, di antara mereka ada yang menjadi tawanan. Ada yang menjadi tawanan. Itu akhir dari orang yang membantu musyrik. Wa auratakum, ini ujungnya. Dengan ini maka telah selesailah kasus kisah ini, perang Ahzab. Apa yang terjadi? Apa buah dari kaum muslimin yang mereka dapatkan? Wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardon lam tatauha wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Selesai ini kasus kisahnya. Dan dia Allah yang mewariskan kepadamu tanah-tanah. Kan Bani Quraidah diusir setelah itu. Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada Nabi dan para sahabat tanah dari Yahudi lengkap dengan kurmanya. Pohon-pohon kurmanya. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada mereka tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, semuanya. Harta benda mereka, demikian pula tanah yang belum pernah kamu injak sebelumnya. Karena dulu Bani Quraidah karena punya benteng, mereka tidak bisa masuk kaum muslimin di situ. Tidak pernah kamu injak sebelumnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika dia kehendak. Jika dia kehendak. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab terkait dengan kisah mereka pendek, langsung disebutkan 4 golongan. Kita lihat sini. Golongan pertama, bagaimana munafikin. Golongan kedua, bagaimana mukmin. Golongan ketiga, bagaimana musyrik. Golongan keempat, bagaimana Bani Quraidah yang membantu musyrik dari dalam. Iya. Kita bisa melihat yang dihinakan dan kita bisa melihat siapa yang dimuliakan. Bisa kita lihat dengan sendiri bagaimana hasilnya. Satu saja dari kelompok ini yang dimuliakan, mukmin. Adapun Bani Quraidah hina, dibunuh, ditawan, lari. Tempat tinggalnya jadi milik kaum muslimin, rampasan perang. Musyrikin kembali tanpa dapat apapun. Munafik tersiksa hidupnya setelah itu karena sudah ditahu siapa munafik. Kelihatan dari mulut ucapannya. Karena ini kan lama, penghubungan 1 bulan. Siapa yang bisa tahan lisan? Yang tidak menampakkan apa yang benar yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Muncul sahabat Ustaz, hati-hati ini orangnya, ini munafik, inilah yang adu domba kita. Iya, dan semua ini adalah pelajaran bagi kita kesudahan bahwa kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan itu hanya ada pada mukmin. Kesudahan yang terbaik itu hanya di mukmin. Iya, apakah di dunia atau di akhirat. Kesudahan terbaik tidak dimiliki oleh selain mukmin. Oleh karena itu, kita ini sebagai muslim, ketika dapat nikmat sebagai muslim, itu yang harus kita jaga. Bagaimanapun cobaan hidup. Saya yakin kita saat ini tidak ada yang merasakan kesusahan seperti dulu sahabat. Yang karena keimanannya dia dibunuh, karena keimanannya dia disiksa. Kita ini paling dikatakan apa? Wahabi. Masa mundur gara-gara itu? Iya kan? Apalagi yang orang katakan kepada kita. Karena kita berpegang seperti yang Nabi pegang.
Ya kan? Paling orang bilang ini sesat. Itu kan kita kan belum dikatakan gila. Nabi sudah dibilang gila. Nggak usah kita marah. Itu karena dia tidak tahu. Iya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu di tengah-tengah ayat tadi. Di tengah azab. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik. Itu saja yang kita lihat. Iya. Kebahagiaan kita Muslim. Jangan mencari agama selain Islam. Iya. Bagaimanapun cobaan dan ujiannya. Karena kita akan merugi. Wa may yabtagil Islam wa may yabtagi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam, mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Bayangkan, orang yang paling susah hidupnya, tapi Muslim. Di akhirat, diambil, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke surga. Kemudian dikeluarkan, dan ditanya, apakah pernah kamu melewati kesusahan hidup sebelumnya? Dia bilang, tidak pernah. Bayangkan, orang yang paling susah, tapi Muslim, ditanya setelah dimasukkan, dicelupkan 1 kali di surga. Ditanya, pernah nggak kamu merasakan kesusahan? Dia bilang, tidak pernah. Kebahagiaan. Sementara orang yang paling muda dan paling mewah hidupnya di dunia, bukan Muslim, dimasukkan ke neraka. Lawannya tadi. Ditanya, pernah nggak? Setelah keluarkan lagi. Ditanya, pernah nggak kamu mendapati kesenangan hidup sebelum ini? Dia bilang, enggak pernah. Itu harus kita perhatikan perbedaan. Artinya, kesusahan dunia ini tidak boleh membuat kita meninggalkan kenikmatan akhirat yang selamanya. Itu harus kita paham bagaimana keistiqomahan para sahabat di perang Ahzab. Di perang Ahzab ini kan ada tekanan mental, ada tekanan berupa yang dohir, banyak tekanan di sini. Tapi tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Dan itu tentunya sebenarnya ini tidak lepas dari pelajaran pada perang Uhud. Kan sudah ada pelajaran di perang Uhud. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Gara-gara mereka tidak patuh, meninggal 70. Dari situlah, ini perang Ahzab pasti kita menang. Yang penting satu, ikuti arahan. Ikuti yang Nabi anjurkan. Jangan yang lain. Dari situ yang mereka ambil pelajaran. Maka di sini ia menang tanpa perang sedikit. Orang musyrikin pulang dengan kesedihan tidak mendapatkan apapun. Ini yang bisa kita sampaikan di bait ini. Ini kita hanya bisa ambil 1 bait saja. Karena kisah di perang Ahzab ini sangat panjang. Itu pun tadi kami berusaha untuk meringkasnya. Kami berusaha untuk meringkasnya karena banyak sekali kejadian yang ada sebenarnya di perang Ahzab ini yang kita hapus, yang kita tidak sebutkan karena mungkin tidak terlalu penting untuk disebutkan. Seperti suku-suku yang kenapa siapa yang mendatangi musyrik, yang memberikan kepercayaan, kenapa bisa dia, siapa yang mendatangi suku-suku yang lain tadi, itu kita tidak terlalu sebutkan supaya tidak terlalu panjang karena saya memang ingin menyelesaikan Ahzab ini sekali pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Dan masalah perang di Bani Quraidah akan disebutkan nanti juga di bait berikutnya. Tadi hanya kita kasih kisi-kisi sedikit karena disebutkan di ayat Ahzab tadi. Nanti di bait 65 akan datang nanti di penyebutan perang dengan Yahudi Bani Quraidah. Alhamdulillah. Kalau masih ada waktu, kita masuk di tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh langsung? Insyaallah.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini saya kembali ke itu di sekitar itu. Pada saat Nabi masih dalam surga, Habib Umar sempat berkata, seandainya musuh itu Melihat ke bawah. pasti melihat kita. Tapi jawaban Nabi Allah bersama kita. Dan selamat kita. Ya, pertanyaan saya begini. Kalau di peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memukul tongkatnya sehingga ada celah, artinya laut terbelah. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa sehingga selamat dari Firaun. Kira-kira kalau di peristiwa sendiri, apakah ada sikir sehingga bayangkan kalau dia menoleh ke bawah saja, pasti dia melihat. Artinya saya bertanya begini, sikir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita harus kita dekat kepada Allah. Apakah ada bilang Allah, apakah kita bilang Allah bersama kita, bisa kita jadikan sandaran saja untuk selamat dari peristiwa. Baik, Masya Allah. Kalau kita bertanya, adakah bacaan Nabi waktu itu? Doanya? Iya, tentunya apa? Tidak ada. Karena dzikir dan doa itu lebih banyak nanti di Madinah. Diajarkan. Iya, dzikir dan doa itu di Madinah lebih banyak. Karena lebih banyak pensyariatan di Madinah daripada di Makkah. Dari syariat untuk diamalkan, yang diamalkan. Iya, jadi zikir di situ tidak ada Nabi baca. Iya, Nabi ketika Abu Bakar bersedih, takut bahwa kita akan didapat, Nabi hanya menghibur dan menyatakan kepada Abu Bakar yang penuh dengan keyakinan, sama dengan ucapan Nabi Musa. Iya, kan mirip itu Pak. Karena Nabi Musa ketika dikepung oleh Firaun, di belakang Firaun, di depan laut, apa yang dia bilang ketika kaumnya bilang inna lamudrakun, kita akan didapat. Apa Nabi Musa bilang? Iya, katakan kepada kaumnya, kalla innama iya rabbi. Sekali-sekali tidak mungkin. Saya punya Rabb. Bersamaku Rabb. Itu ucapannya Nabi Musa. Itu ucapan karena keyakinan. Bukan pensyariatan kita baca dzikir itu. Bukan. Iya. Juga kita sama, di keadaan genting, yakinlah kita punya Allah. Karena disitulah datang pertolongan, karena keyakinan itu. Di ini terulang di Nabi kita. Kita tahu bersama kan, Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Thalib di tahun ke-10, iya, itu tidak boleh lagi berdakwah. Dikepung, pada ujungnya adalah tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian. Ya, setelah musim haji, ya. Itu tahun ke-13 itu makin ketat dan makin besar permusuhan Quraisy. Sehingga beliau ingin dibunuh dan Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Untuk berhijrah. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah itu pada hari Kamis. Sebenarnya pada hari Kamis. Keluar malam, bersembunyilah di gua yang belum sebut. Gua Tur. Itu bersembunyi di situ bersama Abu Bakar. Belum hijrah, bersembunyi di situ karena setelah itu dicari. Iya. Dan yang berjasa mereka keluar tentunya tanpa bekal yang banyak. Yang berjasa membawakan makanan untuk mereka adalah Asma binti Abu Bakar. Selama 3 hari. Kamis itu dia tinggal. Yaitu mulai Kamis, ya terhitung Jumat sehari. Sabtu, Ahad. Senin ketika sudah mereka yakin tidak akan dicari lagi di arah situ. Mereka keluar. Di sini yang Bapak tanya tadi itu. Saat di goa itu, sudah ada yang datang ke situ.
Seandainya dia lihat ke bawah, dia menengok saja, dia akan melihat kita. Tapi Nabi berkata ke Abu Bakar, iya, jangan menyangka kita hanya dua. Innallaha ma'ana, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Iya, tunggu Allah bersama kita. Bersama kita. Maka sebelum masuk dia sudah yakin, bukan ini. Tidak ada orang dalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya. Sarang laba-laba ada, burung bersarang di mulut goa. Dengan melihat itu, tidak mungkin ada orang di dalam. Iya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindunginya. Setelah dirasa aman, baru mereka keluar di hari Senin. Mulai melakukan perjalanan, tapi khusus malam. Siangnya sembunyi. Sehingga mereka sampai ke Madinah 2 pekan. Perjalanan yang sangat lama sekali. 15 hari. Dari hari Senin sampai hari Senin. Hari Senin yang kedua. Sampai hari Senin yang kedua. Karena hanya berjalan malam. Terus juga mereka menempuh jalur yang bukan jalur biasa. Mereka tidak menempuh jalur yang biasa dipakai ke Madinah. Mereka pakai jalur yang memutar. Hingga lama tadi. Tapi poin yang Bapak tadi sama yang disebutkan oleh Nabi. Tapi itu bukan doa. Tidak bisa kita bilang, baca itu kalau mau tidak dilihat. Banyak orang hubung-hubungkan, Pak. Supaya tidak dilihat, baca itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak. Itu adalah keyakinan, Pak. Pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena turun Quran, ucapan Nabi itu, tapi turun Quran. Pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana keyakinan Nabi dan Abu Bakar ketika itu. Kita juga seperti itu. Ketika kita susah, kita berada dalam masa susah, maka kita bukan malah tidak mendekat kepada Allah. Iya, kita harus lebih mendekat kepada Allah. Banyak orang kadang dia lebih jauh daripada musyrik zaman itu. Musyrik zaman dulu itu, kalau senang dia menyembah selain Allah. Tapi kalau genting, dia sembah Allah saja. Tapi musyrik zaman sekarang, na'udzubillah. Iya, senang sembah selain Allah. Susah selain Allah juga. Makanya musyrik sekarang lebih parah daripada musyrik dulu. Nah, orang beriman tidak seperti musyrik. Mereka tidak beribadah kepada Allah saat senang saja. Tapi susah juga beribadah kepada Allah. Itu yang dicontohkan dari kisah Nabi SAW tadi. Wallahualam. Apa hukum seorang wanita yang dalam keadaan junub pada malam hari, pada saat hendak mandi junub pada subuh hari, ternyata dia mendapati dirinya dalam keadaan haid. Bagaimana dengan mandi junubnya? Tidak perlu mandi junub. Karena dengan mandi junub berarti kan dia tetap dalam keadaan apa? Tidak suci. Tidak suci. Iya. Terus apa yang dilakukan? Dia mandi biasa atau mandi junub tapi tidak mengangkat hadas besarnya. Iya. Nanti bisa dia gabung dengan mandi suci dari haid. Dia nanti ketika mandi suci dari haid, suci dari dua. Suci dari junub dan suci dari haid. Satu kali mandi untuk dua hadas. Itu tidak apa-apa karena sama-sama hadas besar. Sama-sama hadas besar. Itu dilakukan. Nanti mandi niat sucinya di akhir. Niat sucinya di akhir. Wallahualam. Ada lagi? Habis ya? Sudah adzan juga. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan karena telah datang mendengarkan, berkumpul bersama di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua apa yang kita lakukan dengan kebaikan di sisinya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.